Hai semuanya, saya Igoda Saputra dengan NIM 64222 kelas 646 3B37 dengan jurusan manajemen. Selamat datang dalam presentasi saya mengenai perjalanan melalui 4 revolusi industri yang telah membentuk dunia seperti yang kita kenal saat ini. Dari revolusi industri pertama yang memperkenalkan mesin uap, hingga revolusi industri keempat yang mengeksplorasi kecerdasan buatan dan Internet of Things atau IoT, mari kita bersama-sama menjelajah evolusi teknologi dan dampaknya pada industri, pekerjaan, kehidupan sehari-hari kita. Saksikanlah bagaimana setiap tahapan perubahan ini telah membawa dunia menuju masa depan yang lebih terkoneksi, efisien, dan penuh dengan peluang. Kali ini kita akan membahas tema yang berbeda, tema yang menarik, tema yang penting karena dengan kita nanti memahami video ini, nanti kita bisa melakukan persiapan yang tepat untuk menghadapi dinamisnya perkembangan zaman yang selalu berubah dengan cepat. Kita akan membahas tentang perjalanan era industri mulai dari 1 hingga sampai sekarang 4. Secara sederhana, revolusi industri adalah perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia memproduksi barang. Ketika ditemukannya sebuah cara yang radikal untuk memproduksi barang, maka tentu saja akan diikuti perubahan besar yang sering terjadi dalam berbagai bidang, baik itu bidang ekonomi maupun politik, bahkan militer, dan budaya, dan tentunya akan ada perubahan juga di dunia pekerjaan, di mana beberapa pekerjaan yang lama akan menghilang, kemudian pekerjaan baru akan muncul untuk menggantikannya. Dari penjelasan ini kita akan menyimpulkan bahwasanya selama ini kita telah mengalami 4 kali perubahan zaman, yakni mulai dari revolusi hingga revolusi industri pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Bagaimana ciri-ciri, bagaimana karakteristiknya, dan apa yang dibutuhkan pada zaman itu akan kita bahas bersama-sama sebelum masuk era industri 1. Dunia ini adalah era pra-industri, di mana di situ adalah era grafis. Pekerjaan manusia adalah pertanian, bercocok tanam, dan juga peternakan pada zaman tersebut. Orang-orang yang otot dan tenaganya kuat akan memperoleh kesuksesan. Semakin kuat otot dan tenaganya, maka dia semakin berpeluang untuk memperoleh kesuksesan, karena yang dibutuhkan pada zaman itu memang otot dan kemudian tenaga. Kemudian pada abad ke-18, tepatnya pada 1970, dunia mengalami perubahan yang radikal dengan ditemukannya mesin uap. Makanya semula masyarakat bersifat agraris, di mana mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani, berubah beralih menjadi masyarakat era industri. Segala produksi yang ada menjadi lebih efisien, lebih mudah, dan juga lebih murah. Pada zaman ini yang dibutuhkan bukan lagi otot dan tenaga, tapi untuk memperoleh kesuksesan yang dibutuhkan adalah ijazah dan juga pendidikan. Kemudian pada abad ke-20, dunia kembali mengalami perubahan besar, di mana ditandai dengan ditemukannya tenaga listrik. Untuk menggantikan tenaga uap, kita masuk ke revolusi industri kedua. Pada masa tersebut, tepatnya pada akhir tahun 1800-an, mobil sudah mulai diproduksi secara massal, tapi perakitan mobil tersebut hanya dilakukan satu titik. Yang sama karena belum adanya sasih yang bisa mendistribusikan alat-alat berat untuk merakit mobil tersebut ke satu tempat ke tempat lain. Pada saat itu tiba banyak orang yang sudah memiliki mobil transportasi dari rumah ke tempat kerja jauh lebih mudah, tidak tergantung jarak lagi, dan juga tidak tergantung dengan jadwal transportasi umum. Revolusi industri 2 pun segera berlalu, tergantikan oleh revolusi industri 3 dengan ditandai adanya teknologi otomasi. Kalau revolusi industri pertama tadi dipicu oleh mesin uap, revolusi kedua dipicu oleh ban yang berjalan, dan efek untuk revolusi ketiga ini dipicu oleh mesin yang bergerak, yang berpikir secara otomatis, yakni berupa komputer. Robot penggunaan komputer mulai menggantikan hal-hal yang dulunya dilakukan oleh manusia, seperti mengirim dokumen, menghitung formula yang naik, sampai membuat pencatatan keuangan. Penggunaan teknologi pun menjadi sebuah solusi yang tepat, sehingga produksi dalam jumlah yang besar dapat dilakukan secara otomatis, secara tepat, dan juga lebih berkualitas. Dan saat ini kita sudah memasuki revolusi industri yang keempat, yakni era digital dan era internet.
Revolusi Industri 4 ini berfokus kepada perkembangan dunia digital dan internet, berbagai inovasi seperti robot, terhubung dengan internet, adanya artificial intelligence atau AI, kemudian lain sebagainya yang berhubungan dengan internet. Dengan era digital berkembang sangat pesat pada era ini, teknologi baru yang belum pernah ada sebelumnya seperti ojek online, beraton lewat sampai warung digital pun bermunculan di era revolusi industri terbaru ini. Dalam skala revolusi industri, tinggal ini meningkatkan kemampuan software dan internet untuk meningkatkan efisiensi sebuah perusahaan. Berdasarkan pengalaman dari para ahli untuk menghadapi era industri 4 ini, dibutuhkan 10 kompetensi pokok. Bisa kita lihat di sini, dan untuk ke-10-nya ini akan kami jelaskan di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian dari saya. Dan juga sudah cukup untuk saya untuk menjelaskan dari revolusi 1 sampai dengan 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.